Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fauzia dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI 3C. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan solusi mengenai solusi di ranah pendidikan terkait tantangan yang ada. Baik, di sini bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki kualitas pendidikan yang cerdas atau mencerdaskan. Sekarang dunia semakin menyatu dalam hal globalisasi. Dalam hal globalisasi ini harus ada yang berinovasi, harus ada yang berkolaborasi, dan tuntutan kepada setiap orangnya itu atau dalam ranah pendidikan itu pendidik ataupun tenaga pendidik itu harus kreatif dan seinovatif mungkin. Di sini pada masa sekarang ini kurikulum itu bisa disebut dengan kurikulum darurat, di mana kita harus bisa sebagai pendidik atau calon pendidik pilih dalam memilih mana yang cocok yang harus diterapkan di dalam sistem pendidikan. Nah, menurut saya konsep arah terjang ke depan kita itu tidak harus selalu tunduk pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, di mana pembelajaran itu sama sekali ditutup. Tetapi untuk itu, kita sebagai pendidik harus mementingkan atau harus memikirkan bagaimana si anak didik itu berkembang sampai saat ini, seperti itu. Nah, guru-guru dan kepala dinas sebenarnya masih bingung. Di sini, kembali lagi ke yang tadi, kita itu harus kreatif, seinovatif mungkin agar apa-apa yang kita sampaikan tidak menjadi suatu hal yang bosan oleh anak didik. Nah, tidak mudah. Jadi, di tahun baru, insya Allah apabila nanti pendidikan kembali pulih di tahun baru yang akan datang, jadi sumber daya manusia itu memang ketinggalan. Jadi apabila sumber daya manusia itu ketinggalan, otomatis semua sektor, semua posisi pasti akan keteteran. Begitupun sebaliknya, apabila sumber daya itu diutamakan di dalam proses pembenahan, nantinya akan merembet ke sektor-sektor yang lain, baik itu sektor pendidikan, sosial, keuangan, dan lain-lainnya. Nah, yang kita ketahui, teknologi adalah kunci pendidikan di tengah pandemi. Memang sudah lumrah sekarang. Berbagai unit maupun di kantor, maupun di pendidikan, maupun di sekolah, ataupun di pihak-pihak yang lainnya itu maupun di bank, semua itu menggunakan teknologi pendidikan yang berbasis teknologi yang melejit pada saat ini, seperti itu. Jadi sumber daya manusia itu sekarang itu bukan sebagai harta negara, tetapi modal bangsa, seperti itu. Saya sudah menyusun bagaimana agar transformasi digital itu kuat, memiliki 3 unsur. Yang pertama, infrastruktur telekomunikasi dan informatika itu yang harus kuat. Yang kedua, ekosistem teknologi dan aplikasi itu harus menunjang. Yang ketiga, talenta digital yang kita senantiasa harus penuhi, seperti itu. Mungkin sekian dari saya mengenai solusi di ranah pendidikan ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.